Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya Nova dan Anda akan mempresentasikan PPT topik 11 untuk mata kuliah Kemuhammadiyaan dengan dosennya Ustadz Nur. Karena kemarin itu saya tidak hadir dikarenakan sakit, jadi di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat pada topik 11. Nah, di sini materinya tentang faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan didorong oleh beberapa faktor yang melatar belakanginya. Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, Indonesia, memiliki visi dan misi untuk memajukan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, dan berikut adalah beberapa faktor-faktornya dalam melatar belakangi gerakan Muhammadiyah tersebut. Dan yang kedua di sini ada cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama itu ada pendidikan yang berbasis Islam. Muhammadiyah memiliki cita-cita untuk menyediakan pendidikan yang konsisten dengan ajaran Islam. Ini mencakup pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama Islam dan integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum. Yang kedua ada pendidikan ilmiah dan modern. Cita-cita Muhammadiyah termasuk memberikan pendidikan yang ilmiah dan modern sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan Muhammadiyah berusaha agar siswa dapat menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi sehingga dapat bersaing di era global. Dan yang ketiga nih ada inklusivitas dan keadilan pendidikan Muhammadiyah, menekankan inklusivitas dalam pendidikan, memberikan akses pendidikan yang merata untuk semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya atau bahkan ekonomi dan budaya. Dan juga keadilan pendidikan menjadi prinsip utama dalam upaya memberikan peluang yang sama bagi semua. Dan yang ke slide keempat ini ada pemikiran dan praktis pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki berbagai bentuk dan model pendidikan yang mencakup jenjang ekonomi formal, non formal dan informal. Beberapa bentuk dan model pendidikan yang diterapkan oleh Muhammadiyah melibatkan pendidikan formal. Yang pertama ada TK atau taman kanak-kanak. Muhammadiyah menyediakan pendidikan prasekolah melalui TK untuk anak-anak usia dini. Tujuan dari TK adalah memberikan dasar-dasar pendidikan yang mengembangkan karakter anak sejak dini. Dan yang kedua atau ke B ada SD atau sekolah dasar dan juga hingga perguruan tinggi. Muhammadiyah memiliki jaringan sekolah formal mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Pendidikan formal ini mencakup kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan pengetahuan modern. Dan yang ketiga atau yang kecil ada pendidikan keagamaan. Muhammadiyah juga menyediakan pendidikan keagamaan formal melalui pesantren dan madrasah. Pesantren Muhammadiyah biasanya memberikan pendidikan agama Islam yang komprehensif, sementara madrasah fokus pada pendidikan agama di tingkat dasar dan menengah. Dan ini ada yang terakhir, materi terakhir ada tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Tantangan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah seperti halnya organisasi pendidikan lainnya melibatkan berbagai aspek yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat, teknologi, ekonomi, dan tantangan global. Berikut beberapa aspek yang dapat menjadi fokus dalam menghadapi tantangan dan merancang revitalisasi pendidikan Muhammadiyah, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam nilai global dan memahami serta menghormati keberagaman budaya strategi. Pengembangan kurikulum yang mencakup isu global dan multikultural, memperkuat program pertukaran budaya dan pelatihan keberagaman bagi staf dan siswa. Oke, untuk Ustadz Nur mungkin ini PPT yang bisa saya presentasikan dalam topik 11 minggu kemarin yang saya sakit izin. Jadi saya Noval Adam Anda dengan NPM 22340010 mohon undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.